Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan boleh bertemu kembali di dalam renungan pagi Embun Hermon yang akan senantiasa menyegarkan iman kita. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang akan mengurapi hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Tuhan Yesus sering memakai perumpamaan untuk menggambarkan kedalaman dan kebenaran ilahi dari pengajaran yang ingin Dia sampaikan. Kisah-kisah dalam perumpamaan sangat mudah untuk diingat, mempertegas dan mengandung simbol yang penuh dengan makna. Dalam Yudaisme, menggunakan perumpamaan merupakan bentuk yang umum dipakai untuk mengajar. Dalam perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya memiliki harta yang tersimpan bukan di dalam dunia ini, melainkan harta yang tersimpan di surga. Sukses menurut Tuhan adalah ketika kita mampu menempatkan prioritas kepada perkara-perkara rohani yang bersifat kekal di atas setiap kepentingan pribadi kita. Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita sama sekali tidak tergantung kepada kekayaan dan harta yang kita miliki. Harta dunia akan lenyap, tetapi harta kita yang tersimpan di surga akan bertahan selamanya. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk tidak menjadi seperti orang kaya yang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus ingin menjelaskan kebodohan menurut Tuhan Yesus adalah, yang pertama, jika kehidupan seseorang hanya didasarkan kepada hal-hal yang sementara. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berkata, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Manusia sangat mudah mengejar apa yang kelihatan dan menyenangkan mata, dan rela melakukan apapun demi mencapai kepuasan mata dan keinginannya, sehingga hal ini dapat mengalihkan fokus hidupnya untuk dapat melihat perkara rohani yang tidak dapat dilihat hanya dengan mata jasmani, melainkan membutuhkan kepekaan melalui hati yang dibaharui hari lepas hari oleh Tuhan. Dan Tuhan mempersiapkan kita bukan hanya menikmati hidup saat ini, melainkan juga hidup di dalam kekekalan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga memfokuskan diri kita untuk mengerjakan kehendak Tuhan di dalam persiapan kita menyongsong hidup yang kekal yang disiapkan Allah bagi kita. Yang kedua,
Kebodohan menurut Tuhan Yesus adalah jika kehidupan seseorang hanya bergantung kepada kemampuan dan apa yang dia miliki. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia yang memberi kehidupan bagi kita. Penulis Amsal berkata, "Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat." Orang bebal dan bodoh adalah orang yang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tetapi mempercayakan hidupnya kepada pengetahuan, kepandaian, harta, dan kemuliaan yang dia miliki di dunia ini. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Tuhan mengajarkan bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan kita, untuk melakukan kehendak-Nya, dan untuk mengusahakan kehidupan kita semakin banyak memberi buah melalui karunia rohani, talenta, jabatan, harta, kemampuan, dan skill yang kita miliki. Kebahagiaan dan kesuksesan tidak berbicara tentang apa yang sudah kita dapatkan dalam hidup kita, melainkan tentang apa yang sudah kita berikan selama kita hidup di dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya hidup kami adalah hidup untuk melakukan kehendak Tuhan dan memberi buah yang nyata di dalam kehidupan kami yang sementara ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan dan pergumulan kami masing-masing, dimanapun kami berada saat ini. Di dalam kuasa nama Yesus, biarlah kami yang sakit dipulihkan, kami yang lemah dikuatkan, dan kami yang susah dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkan kami menjalani masa yang penuh dengan tantangan dan kesukaran karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara, mencukupkan, memberikan apa yang kami butuhkan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Bahkan atas setiap pergumulan dan persoalan yang kami alami, kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada solusi dan jalan keluar yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas kita. Tetap semangat dan jaga kesehatan kita. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.